Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malhayati, NIM 2201010004. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu perbedaan perspektif aliran filsafat hukum Islam terhadap ontologi relasi dalil dan hukum. Nah, filsafat hukum Islam memiliki perspektif berbeda terhadap ontologi relasi dalil dan juga hukum, yang mana ada beberapa konsep yang membedakan antara perspektif pendapat ini dengan perspektif lainnya. Nah, yang pertama adalah konsep syar'i atau syariah. Itu adalah seperti yang kita ketahui, syariah itu adalah jalan menuju ke mata air, yang mana dari hal tersebut mempunyai konotasi sebuah keselamatan gitu. Nah, dalam terminologi, kata syariah itu dipakai dalam dua pengertian, yaitu ada pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Namun secara garis besarnya pengertian keseluruhannya itu adalah norma agama yang meliputi aspek akidah dan juga aspek amaliyah. Nah, yang kedua adalah konsep ontologi. Ontologi hukum itu merupakan sebuah penelitian tentang hakikat dari sebuah hukum. Sama artinya dengan sebab terdalam dari terjadinya sesuatu hal. Nah, dalam konteks hukum ontologi, ada merupakan sebuah penelitian tentang hakikat dari hukum Islam. Yang hakikat yang dimaksud ini seperti syariah, fikih, dan hukum syar'i. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah epistemologi. Epistemologi ini adalah hukum Islam yang menjelaskan tentang sumber dan dalil-dalil hukum Islam, seperti sumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan lain sebagainya. Nah, Islam membicarakan tentang cara mengenal dan menentukan kadar cadah dalam sebuah hukum Islam. Yang terakhir yaitu tentang aksiologi. Nah, aksiologi Islam itu adalah titik masuk bagi penyusun untuk mengkritisi sesuatu hal yang memang perlu untuk dikritisi. Dalam perspektif aliran filsafat hukum Islam, terdapat ontologi relasi dan hukum berbeda dari perspektif aliran lainnya, seperti positivisme, post-positivisme, postmodern, dan mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang hakikat, metode, tujuan, dan juga rahasia hukum. Yang kedua yaitu adalah perbedaan perspektif aliran filsafat hukum Islam terhadap epistemologi relasi dalil dan juga hukum. Nah, dalam hal ini juga memiliki beberapa konsep yang berbeda dengan perspektif lainnya. Yang pertama itu adalah konsep ontologi. Nah, ontologi yang seperti yang telah dijelaskan tadi adalah Islam membicarakan tentang konstruksi dan landasan hukum, yang mana berfungsi untuk melihat bagaimana hukum Islam itu dibangun dan beroperasi. Selanjutnya epistemologi. Nah, kita perlu mengetahui apa itu epistemologi. Epistemologi itu dalam filsafat hukum Islam itu membicarakan tentang sumber dan dalil-dalil hukum seperti Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Qiyas, Al-Ijma, Al-Istisan, dan lain sebagainya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang ketiga, aksiologi. Itu masih sama dengan aliran-aliran yang dengan aliran pertama tadi, yang mana aksiologi dalam filsafat hukum Islam itu berfungsi untuk mengkritisi ketika ada hal yang memang harus untuk dikritisi. Nah, filsafat hukum Islam itu mempunyai tugas kritisi dan tugas konstruktif. Tugas kritisinya itu adalah untuk mengkritik internal maupun secara eksternal dalam hukum Islam, serta menjadi bagian dalam mencari jawaban yang benar dan relevan. Tugas konstruktifnya adalah membangun dan memperbaiki hukum Islam dengan cara yang rasional, radikal, menyeluruh, dan sistematis. Yang ketiga adalah perbedaan perspektif aliran filsafat hukum Islam terhadap aksiologi relasi dalil dan hukum. Nah, aksiologi filsafat hukum Islam itu merupakan bagian yang mengkaji tujuan dan rahasia hukum, yang terdiri dari tujuan hukum, rahasia hukum, dan kesetiaan hukum. Nah, relasi dalil dan hukum dalam perspektif aliran ini, hukum Islam dipandang dari sudut yang berbeda tergantung pada aliran dan pendekatan yang digunakan. Aliran filsafat hukum Islam yang lebih tradisional menganggap bahwa relasi dalil dan hukum sebagai bagian dari tujuan hukum yang dikenal dengan istilah tujuan hukum atau maqasid asy-syariah dalam perspektif atau maqasid asy-syariah. Nah, dalam perspektif ini
relasi dalil dan hukum dianggap sebagai rahasia hukum yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat serta menciptakan hubungan yang baik antara individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aliran filsafat hukum Islam ini merupakan aliran yang sedikit lebih modern, terutama berasal dari pendekatan yang lebih ilmiah dan sistematis, yang mana menganggap relasi dalil dan hukum ini sebagai bagian dari epistemologi hukum. Nah, dalam perspektif ini, relasi dalil dan hukum dianggap sebagai cara yang digunakan untuk menentukan kadar cadah dalam hukum seperti yang telah saya sebutkan pada bagian yang pertama tadi, yang itu yang dikenal dengan istilah Thariqah Istinbat al-Ahkam. Selain itu, ada juga aliran filsafat hukum Islam yang menganggap relasi dalil dan hukum sebagai bagian dari ontologi hukum. Dalam perspektif ini, relasi dalil dan hukum dianggap sebagai bagian dari konstruksi dan landasan filosofis hukum, seperti yang sudah saya jelaskan pertama tadi. Nah, selanjutnya adalah hakikat ontologis. Nah, kita perlu mengetahui apa itu hakikat ontologis. Hakikat ontologis ini adalah studi mengenai hakikat atau realitas hukum dalam agama Islam. Ontologi hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat hukum, termasuk apa yang terkandung di dalam hukum tersebut. Contohnya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hukum lokal yang beradaptasi dengan hukum Islam. Serta pendekatan antropologi hukum juga memiliki kontribusi dalam menjelaskan adaptabilitas hukum Islam dan hukum Islam modern. Yang kelima, yang terakhir itu adalah mengenai tentang kitab sebagai daya ikat, yang mana hukum Islam menunjuk prinsip hukum Islam yang menyebut dua macam daya ikat, yaitu kitab dan pengamalan. Kitab adalah salah satu prinsip hukum Islam yang mengatur tentang pengkajian dan pengamalan hukum serta mengatur kewajiban ulil amri atau pemerintah untuk mengatur hukum dan mengikat masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, fatwa memiliki daya ikat atas dasar hukum positif dan hukum Islam. Fatwa dapat dikemukakan oleh ahli hukum Islam tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan sebuah masyarakat. Nah, fatwa juga dikorelasikan dengan sumber hukum seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan memiliki daya ikat karena ia adalah berpendapat diberikan oleh para ulama yang bergabung dalam suatu wadah organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia. Nah, secara umum kitab sebagai daya ikat hukum Islam mengacu pada prinsip hukum Islam yang mengatur tentang pengkajian dan pengamalan hukum serta kewajiban ulil amri untuk mengatur hukum dan mengikat masyarakat. Fatwa dapat memiliki daya ikat sebagai sumber hukum positif dan hukum Islam dan dapat dimasukkan ke dalam perundang-undangan sebagai sumber hukum positif. Baik, mungkin sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.